Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan ibu pada pembelajaran jarak jauh hari ini, hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022. Ibu berharap pada hari ini kalian dalam keadaan yang sangat sehat. Nah, anak-anak ibu, marilah sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu hantarkan dengan berdoa agar Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap pekerjaan kita. Marilah kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak ibu sekalian, adapun kita belajar pada hari ini adalah tema 7, kepemimpinan. Subtema 2, sang pemimpin idolaku, masuk ke dalam pembelajaran yang keempat, materi SPDP. Nah, hari ini adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat memahami penampilan tari kreasi daerah. Ya, tari kreasi daerah berpasangan. Kita sudah pernah mempelajari tentang tari kreasi. Nah, berdasarkan jenisnya, seni tari itu dibagi menjadi tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi. Kalian juga pernah mengetahui apa yang dimaksud dansa. Ya, dansa itu adalah salah satu tari klasik, tari yang berkembang dari kebudayaan barat. Nah, tari dansa ini biasanya dilakukan berpasang-pasangan, dan dalam tariannya berpasangan itu saling berpegangan tangan sambil diiringi oleh musik khusus untuk dansa. Nah, berdasarkan koreografinya, jenis-jenis tari terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah tari tunggal. Tari tunggal disebut juga tari solo. Tari tunggal adalah tari yang diperagakan oleh seorang diri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, tari berpasangan atau tari duet. Tari duet atau tari berpasangan adalah tari yang diperagakan oleh dua orang secara bersamaan. Dan yang ketiga adalah tari kelompok atau tari grup. Tari kelompok atau tari grup ini adalah tari yang diperagakan oleh lebih dari
2 orang. Tari berkelompok ini bisa dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama, tari tradisional atau tari rakyat. Tari tradisional atau tari rakyat yaitu tari yang telah ada sejak dahulu dan berkembang di kalangan masyarakat serta terus turun-temurun. Tari tradisional juga biasanya memiliki nilai dan tujuan tertentu dalam pertunjukannya. Yang kedua, tari klasik. Tari klasik yaitu tari yang berkembang di kalangan bangsawan. Yang ketiga, tari kreasi. Tari kreasi sesuai dengan namanya. Tari kreasi adalah tari yang dikreasikan dan lepas dari standar tari yang baku. Dan yang keempat adalah tari kontemporer. Tari kontemporer yaitu tari yang memiliki arti simbolik yang terkait dengan koreografi, bercerita dengan gaya unik dan penuh penafsiran. Mengidentifikasi keunikan unsur-unsur sebuah tarian. Nah, kalian mengenal ada peribahasa Latin yang berbunyi mens sana in corpore sano. Apa artinya? Ya, mens sana in corpore sano artinya adalah di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Artinya adalah jika tubuh kita sehat, maka hati dan pikiran kita juga akan sehat. Kita menjadi lancar berpikir, bertindak, dan berperasaan gembira. Kalian kemarin sudah mempelajari acara SEA Games yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan tempatnya berganti-ganti kepada negara-negara anggota ASEAN. Nah, Indonesia pernah menjadi tuan rumah SEA Games yang ke-26 pada tahun 2011. Dalam acara tersebut, pada saat acara pembukaan, banyak sekali pentas yang diselenggarakan. Ada hiburan nyanyian, marching band, dan tari-tarian. Nah, adapun tari yang dibawakan pada saat pembukaan acara SEA Games tersebut adalah jenis tari kolosal. Kalian tahu apa yang dimaksud tari kolosal? Ya, tari kolosal adalah tari yang disajikan oleh banyak penari. Tetapi ada juga tari yang dibawakan satu orang penari yang dinamakan tari tunggal. Sedangkan tari yang dibawakan oleh 2 orang dinamakan tari berpasangan. Ada juga tari yang dibawakan oleh 3 orang
atau lebih yang disebut tari kelompok. Nah, tari yang dilakukan oleh banyak orang dinamakan tari massal. Di sini anak-anak ibu bisa diibaratkan sebuah bangunan. Tari yang terdiri atas elemen-elemen atau unsur-unsur. Adapun unsur-unsur tari meliputi gerak, musik atau iringan, rias dan busana, properti, tema, dinamika, desain dramatik, dan desain lantai. Unsur tari yang pertama adalah gerak. Apa yang dimaksud gerak? Ya, gerak adalah proses perubahan berbagai anggota tubuh dari satu posisi ke posisi lain. Gerak dalam tari tidak hanya tubuh saja yang berganti, namun juga perubahan mimik atau ekspresi wajah sesuai dengan pengalaman emosional manusia. Yang kedua, unsur tari yang kedua adalah musik atau iringan. Fungsi musik atau iringan adalah untuk memperkuat ekspresi gerak tari dan membangkitkan imaji tertentu pada penonton. Sebagai contoh adalah untuk menggambarkan suasana sedih dengan kekuatan gerak saja tidak cukup. Namun, perlu ada bantuan musik yang bernuansa sedih untuk menguatkan ekspresi penari. Unsur tari yang ketiga adalah rias dan busana. Ya, tata rias adalah membentuk atau melukis wajah agar sesuai dengan tema atau karakter tari yang dibawakan. Tata busana atau kostum adalah segala perlengkapan yang dikenakan oleh seorang penari. Sedangkan fungsi tata rias dan tata busana adalah memperkuat imaji penonton tentang peranan tari yang dibawakan. Unsur tari yang keempat adalah properti. Apa yang dimaksud properti? Ya, properti adalah perlengkapan dalam tari. Contoh properti adalah kipas, keris, selendang, boneka, payung, lilin, dan lain-lain. Unsur tari yang kelima adalah tema. Ya, tema adalah ide munculnya suatu garapan tari. Tema menentukan makna suatu tari. Sebab tari yang baik adalah tari yang mempunyai visi tertentu. Ya,
unsur tari yang keenam adalah dinamika. Dinamika dalam tari adalah segala hal yang mengakibatkan munculnya kekuatan emosional dari gerak. Unsur yang ketujuh adalah desain dramatik. Desain dramatik adalah tanjakan emosional, klimaks, dan penurunan dalam suatu komposisi tari. Unsur yang kedelapan adalah desain lantai atau pola lantai. Apa yang dimaksud desain lantai? Ya, desain lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari. Bisa juga disebut dengan formasi penari kelompok. Nah, anak-anak Ibu, untuk lebih memahami pelajaran yang sudah kalian terima pada hari ini, untuk menguji pemahaman kalian, kalian bisa mengerjakan PS kalian hari ini. Kalian kerjakan buku tema halaman 43 sampai halaman 44. Kalian kerjakan PS SPDP dari buku tema 7 halaman 43 sampai 44, nomor 61 sampai 70. Kalian langsung kerjakan di buku tema dan kirimkan ke wali kelas kalian sebelum jam 5 sore pada hari ini. Ya, Ibu berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini kalian dapat memahaminya dan berguna untuk masa depan kalian. Ibu berpesan kalian harus selalu melaksanakan nasihat orang tua kalian dan jangan lupa kalian tetap bersemangat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, anak-anak Ibu, marilah sebelum kita menutup pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini, Ibu hantarkan dengan doa penutup. Ambil sikap doa yang baik. Marilah kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak Ibu semuanya, kembali Ibu mengucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar dan Tuhan selalu memberkati kita.